Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Bagaimana hari ini? Senang, gembira? Apa ada yang bangun tadi pagi tidak sejahtera? Tapi semuanya baik kan? Ya, benar. Karena kasih sayang Tuhan dan anugerahnya yang besar sehingga kami dapat beribadah pagi hari ini. Dan kami berterima kasih. Harus itu, kita harus selalu bersyukur. Mari kita hening sejenak. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Mari kita siapkan Kidung Ceria 115 bait 1 sampai 3 untuk memuji Tuhan. Angkat nyanyi kegemaran untuk hormat Tuhanmu. Junjung tinggi kebenaran, sumber suci hidupmu. Angkat nyanyi kegemaran, haleluya, bergema. Puji-puji kebesaran Maha Tuhan yang esa. Angkat nyanyi kegemaran, puji Dia selamanya. Puji dalam keyakinan Tuhan pohon semuanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Pada pagi hari yang indah ini, kami mohon bimbinglah kami dan berilah kami rahmat-Mu, cinta kasih, kedamaian, kesabaran, kesehatan, dan keselamatan sepanjang hari ini. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Tambahkan dan kuatkan iman kami, sehingga apapun yang kami buat berkenan di hati-Mu, sesuai dengan sabda-Mu. Semoga segala karya kami merupakan berkat dan rahmat bagi sesama, dan kami berada selalu dalam perlindungan-Mu. Tuhan Yesus, dampingi kami sepanjang hari ini. Semua ini kami mohon karena kasih Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Sekarang kita ikuti pembacaan Mazmur dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 3 sampai 5. Mazmur 33 ayat 1 sampai 5 yang akan dibacakan oleh teman kita Kevin. Silahkan Kevin. Mazmur 33 ayat 1 sampai 5. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan lagi Kidung Ceria nomor
22, besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab dan juga mendengarkan cerita. Sebelum kita berdoa, Citeli minta adik-adik buka Alkitabnya dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17 yang akan dibacakan oleh teman kita Delbert. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus agar kita mengerti firman yang kita baca. Semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di jam pagi yang berbahagia ini, kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur dan terima kasih karena kasih setiamu Bapa, kami boleh beribadah sekalipun melalui YouTube. Bapa yang ada di dalam surga, sekarang kami mau membaca Alkitab, kami mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kami mohon, bimbinglah kami anak-anak-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, biarlah kami mengerti firman yang kami baca, firman yang kami dengar. Berkati hamba-Mu juga Bapa yang akan membawakan firman ini, biarlah hamba-Mu dapat membawakan firman ini dengan baik dan benar bagi anak-anak kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Delbert. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 yang menyatakan ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa sepengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan diberi patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka
dan kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Terima kasih Adik Delbert. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul pelajaran kita pada pagi ini adalah Setia kepada Tuhan, berkat bagi Indonesia. Dan firman Tuhan pagi ini mau menceritakan kepada kita tentang seorang rasul yang bertobat dan mendapat kasih karunia Tuhan Yesus karena pertobatan dan kesetiaannya. Tahukah adik-adik siapa nama rasul ini? Siapa adik-adik? Mungkin ada yang bisa menjawab? Iya adik-adik, dia adalah Rasul Paulus. Adik-adik, Rasul Paulus ini dulu namanya Saulus. Dia adalah orang yang sangat membenci pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Itu dapat adik-adik baca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya, dan kemudian Saulus bertobat dan namanya bukan lagi Saulus, tetapi Paulus. Setelah Rasul Paulus bertobat, ia kemudian menjadi orang yang sangat berkobar-kobar dalam melayani Tuhan Yesus. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus mempunyai anak rohani. Salah satu di antaranya adalah Timotius. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menulis surat penggembalaannya kepada Timotius yang sudah adik-adik baca tadi dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Adik-adik, dalam surat Paulus ini, Paulus mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena sudah memilihnya menjadi murid Tuhan dan menganggap Paulus setia dan mempercayakan pelayanan kepadanya. Dapat adik-adik baca pada ayat yang ke-12 dan pada ayat yang ke-13, karena Paulus menyadari siapa dirinya dahulu. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, ia dilimpahkan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Adik-adik, Rasul Paulus tetap memegang tangan Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih karunia, sehingga ia tidak tersesat dalam melayani Tuhan. Sekalipun ada banyak godaan, ancaman, Rasul Paulus tetap percaya dan sangat kagum dengan kasih Kristus yang telah membuat dirinya bertobat dari penganiaya yang ganas menjadi pelayan Tuhan dengan tetap memegang tangan Tuhan Yesus. Adik-adik, setiap kali Rasul Paulus mengingat semua kebaikan Tuhan Yesus kepadanya, dia selalu terharu dalam ungkapan syukur. Tidak sedikit pun timbul niatnya untuk melakukan perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus ingin agar Timotius tetap setia dan memegang tangan Tuhan Yesus supaya ia tetap kuat memimpin gereja Tuhan di Efesus, sekalipun harus menghadapi banyak tantangan dan godaan untuk menyimpang dari kasih karunia Tuhan. Sama seperti di Efesus, di Indonesia juga ada banyak tantangan dan godaan yang dapat membuat kita tidak percaya lagi kepada Tuhan, lalu berbuat jahat. Artinya kita menjadi tersesat. Godaan itu misalnya
malas, suka berbohong, egois, pelit, serakah, dendam. Dan tantangan misalnya kita dibenci orang yang berbeda suku, agama, golongan dari kita dan dijauhi karena berbuat baik. Diancam karena kita berbuat benar. Nah, adik-adik, hari ini kita diingatkan jika kita berjalan dalam kesetiaan dan berpegang kepada tangan Tuhan Yesus dan melakukan firman Tuhan, maka kita akan kuat untuk tetap rajin, jujur, murah hati, mengasihi, mengampuni, dan tidak melupakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita maupun dalam perjuangan para pejuang di tanah air tercinta ini, Indonesia. Seperti Paulus yang tidak pernah melupakan kebesaran kasih Tuhan padanya, sampai membuatnya terharu dan menangis. Dan dia menguatkan niatnya untuk terus memberitakan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Maka di dalam Tuhan Yesus, kita bisa tetap menjadi orang yang berbuat baik dan berbuat benar yang dibutuhkan Indonesia supaya menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Ayo adik-adik, mari kita jadi anak-anak Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan, supaya dikuatkan untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Adik-adik, aktivitas kita pada hari ini yaitu ayat hafalan yang terambil dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-16. 1 Timotius 1 ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Adik-adik, ayat hafalan ini Citeli minta adik-adik rekam, kemudian adik-adik kirim ke grup anak tanggung. Dan semua harus mengerjakan aktivitas ini, karena ini merupakan absen. Baiklah adik-adik, kita menyambut firman Tuhan dari Kidung Ceria 271, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak penting dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Cinta akan Yesus pun berarti harus buang yang cemar. Kita berusaha tiap hari jadi orang yang benar. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul di dalam IHMPA online untuk memuji dan mempersembahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan. Tuhan,
Berkatilah seluruh adik-adik yang hadir pada saat ini, di tempat ini. Berilah kepada kami kesehatan, agar kami bisa kembali berkumpul untuk memuji Engkau. Kami juga berdoa buat adik-adik yang saat ini belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Jika karena sakit, sembuhkanlah sakit penyakitnya. Jika karena malas, ketuklah hati dan jiwanya, agar tergerak hatinya untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, berkati Enci dan Engku yang telah melayani dan memberitakan firman pada hari ini. Berilah kesehatan agar senantiasa sehat selalu, setia terus melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah. Berikan pengetahuan dan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat mengikuti pelajaran di tempat mereka menuntut ilmu, serta untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan. Bagi adik-adik yang saat ini sedang dalam sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah, Engkau sembuhkanlah segala penyakit dari tubuh mereka, agar mereka sehat dan pulih kembali. Engkau berkati obat yang mereka minum. Berkati juga tenaga medis dan dokter yang sedang merawat mereka, agar mereka sungguh-sungguh merawat dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah negara kami ini agar menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jauhkanlah virus COVID-19 dari negara kami tercinta. Engkau berkati para pemimpin kami mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Berilah kesehatan dan kebijaksanaan bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya untuk memimpin dan melayani rakyat dengan setulus hati. Tuhan Yesus yang baik, kami mendoakan para pemimpin gereja kami agar mereka dikaruniakan roh dan hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga gereja-gereja di Indonesia, terutama gereja kami GPIB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus berkatilah Ibu Pendeta Marlene Yosef di dalam pelayanannya, dan berkati juga dalam kehidupan bersama keluarga terkasih. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami. Berikanlah kami kesehatan, panjang umur. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Ampuni kami dan baharuilah kami ya Tuhan, agar kami tahu menentukan sikap yang benar terhadap sesama kami. Dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa ya, persembahannya adik-adik masukkan di dalam amplop. Oke adik-adik? Nah, sambil memberikan persembahan, kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 38 bait yang pertama. Mari bersyukur semua.
adik-adik, sekarang kita berdoa buat persembahan kita. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh memberikan persembahan kami yang semua itu asalnya daripada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik teman-teman semua, hari ini Orin sama Nenek Coco mau membantu Ci Vivi untuk membacakan Warta PA. Nenek Coco sudah siap belum? Sudah. Oke. Baik, teman-teman, untuk Warta PA Minggu 14 Agustus 2022. 1. IHMPA online melalui YouTube jam 9 pagi. 2. Untuk persembahan yang teman-teman sudah berikan, minta tolong Mama, Papa untuk menyerahkan ke kantor gereja ya, atau bisa ditransfer ke rekening gereja Nazaret dengan keterangan persembahan IHMPA hari ini. Tanggalnya dicantumkan atau dituliskan ya teman-teman semua. Nenek, tidak. Latihan PSPA setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam setengah 12 melalui Google Meet. Dengan pelatihnya adalah Enci Ines, Enci Cindy. Ayo teman-teman yang mau bergabung dengan PSPA, hubungi melalui WA Enci Vivi ya. Oke? Oke. Nenek lupa. 4. Bagi teman-teman yang mau mengisi pujian lewat video untuk IHMPA dapat dikirim langsung ke Enci Mima. Oke? Yang kelima, ucapan terima kasih kepada Kakak Shema yang sudah mengiringi kita dalam ibadah Minggu PA hari ini. Juga kepada teman kita Kevin dan Delbert yang sudah bertugas hari ini. Terima kasih ya. Maaf cucu-cucu, nenek lupa. Yang keenam, untuk teman-teman diingatkan untuk rajin
setuju. Untuk tugas minggu depan, tanggal 21 Agustus 2022. Adik Judika dan adik Faith. Oke. Delapan. Nenek. Udah gak ada lagi. Oh. Oke, demikianlah warta PA hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Tuhan Yesus memberkati cucu-cucu. Iya, dadah. Dadah. Adik yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Adik-adik yang terkasih, sumber kekuatan kita hanya pada Tuhan Yesus. Pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah adik-adik dengar. Adik-adik, mari kita berdiri, kita bernyanyi bersama-sama dari Kirung Ceria nomor 269. Bait yang pertama, tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih telah memberi kelancaran dalam kegiatan ibadah pada hari ini. Banyak ilmu dan hal bermanfaat yang kami dapat. Semoga rangkaian ibadah ini dapat menjadi bekal hidup yang bermanfaat untuk kami semua. Kita terima berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai adik-adik, Ci dan Ku dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan bersatu dulu sejenak. Selesai. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.